Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat, salam semangat. Semangat belajar mandiri, berjumpa bersama video pembelajaran bersama saya, Pak Rian. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita akan bersama-sama belajar pada rangkuman materi tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, tematik kelas 6 di semester 2. Pada tematik kelas 6 di semester 2 ini, pada sub 2 di tema 7, kita akan bersama-sama, mempelajari kompetensi dasarnya bahasa Indonesia, kemudian IPS, SBDP, IPA, dan juga PPKN. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, untuk PPKN, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan, kemudian menjelaskan nilai-nilai persatuan, menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan, kemudian menuliskan contoh-contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, pada bahasa Indonesia, kalian harus bisa menyusun konsep urutan isi pidato, membuat rancangan pidato, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato. Selanjutnya, pada IPA, tujuan pembelajaran IPA, kalian mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Dan pada pelajaran IPS, kalian bisa mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Untuk tujuan pembelajaran berikutnya yakni adalah SBDP. Nah, setelah kalian belajar pada video kali ini, kalian nanti bisa menjelaskan, kemudian menyebutkan berbagai bentuk tari kreasi daerah berpasangan, menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar, mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian. Baik, langsung saja kita pada pembelajaran yang pertama, pada pelajaran pertama yakni adalah PPKN di tema 7 subtema 2 pemimpin idolaku. Yang dipelajari pada materi PPKN ini adalah kita akan mempelajari tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakan. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Nah, jadi jika kamu memiliki pemimpin idola, siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Coba perhatikan tokoh idolamu, lembaga tempat kamu bekerja, atau tempat kamu belajar, bertugas, dan perhatikan tabel berikut ini. Di sini ya, pemimpin idola. Ya, ada dokter, kelembagaannya rumah sakit, tugasnya merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Manfaat lembaganya itu adalah tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat dan seterusnya. Jika kalian mengidolakan dokter, berarti kelembagaannya di mana? Kelembagaannya di rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugasnya apa sih dokter itu? Tugasnya merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Kemudian manfaat daripada lembaga ini adalah tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat dan seterusnya. Selanjutnya, ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Apa sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Yang pertama nilai-nilainya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Kemudian, kalian tahu tidak bahwa pemimpin yang baik itu akan selalu memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik itu juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik, ya. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Kalau tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, karena kan ada musyawarah kebijaksanaan ya. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Itu nilai-nilainya. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, kemudian dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah atau keputusan musyawarah. Kemudian, di dalam musyawarah juga diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Lalu semangat bermusyawarah untuk mufakat itu merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yuk kita isi bersama isi tabel berikut. Berikut adalah contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Kalian bisa mengisi tabelnya, semangat kekeluargaannya, bermusyawarah dan gotong royong. Nah, ini semangat kekeluargaannya, yakni menjenguk teman yang sakit. Kemudian, dalam bermusyawarahnya itu, kita harus berdiskusi dulu untuk menentukan siapa yang akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Kalau gotong royongnya membuat makanan bersama untuk dibawa saat menjenguk teman. Jadi, semangat keluarganya ada, bermusyawarahnya seperti ini, gotong royongnya seperti ini. Ya, dapatkah kalian menuliskan contoh yang lain seperti tabel di atas? Silahkan kalian buka buku tulis kalian, kemudian semangat kekeluargaannya apa, kemudian nanti apa yang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, kemudian sikap gotong royongnya seperti apa. Dan kesimpulan, jadi setelah menonton video pembelajaran PPKN ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan, menjelaskan nilai-nilai persatuan, menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan, kemudian menuliskan contoh-contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya, materi pelajarannya masih di tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku, pada fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Pada fokus pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan membuat pidato ya. Mari kita membuat rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Bagaimanakah susunan naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang baik? Nah, jadi untuk membuat atau menyusun pidato yang baik itu, teksnya harus memuat satu, salam pembuka. Salam pembuka itu berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan kita bahas. Dan kali ini kita akan coba membahas tentang pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Ya, kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Kemudian yang ketiga, pidato itu harus berisikan inti, ada inti ya, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat atau ajakan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Dan yang kelima, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam adalah salam penutup yang berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Di sini ada contoh teks pidato Sudin. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Nah, selanjutnya bisa kalian baca ya. Nah, terus kalian bisa menilai apakah sudah sesuai isi pidato dari Sudin ini. Coba kalian bersama-sama checklist ya. Kira-kira menurut kalian teks pidatonya ini memiliki bagian pembuka tidak? Terus memiliki bagian inti tidak? Memiliki bagian inti teks pidato dan menjelaskan? Terus memiliki bagian inti teks pidato, contoh-contoh pendukung? Teks pidato memiliki bagian penutup, teks pidato memiliki kalimat ajakan, teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Nah, kalau menurut Bapak sih semua checklist. Ya. Teks pidato memiliki bagian pembuka. Selamat pagi, ada bagian pembuka. Memiliki bagian inti, ini intinya ya.
Nah, ini sudah ada intinya. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Itu udah inti ya. Kemudian bagian titik pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas. Nah, ini beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia. Ini ada topik yang dibahas. Kemudian bagian inti teks pidato membuat contoh-contoh yang mendukung topik. Ini contoh-contohnya, misalkan, nah ini ada bagi sekolah di pelosok. Oh, ini mementi apa ya contohnya ya? Nah, ini contoh-contohnya. Jadi berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selaku mendukung. Ini contohnya kan Pak Weli, mencontohkan Pak Weli. Teks pidato memiliki bagian penutup. Bagian penutup ada. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Kemudian teks pidato memiliki kalimat ajakan. Kalimat ajakannya ada ini di sini nih. Jadi bagi sekolah di pelosok kabupaten bukan hal yang mudah untuk mengirim ke saya. Saya ke sini karena sekolah kami tidak memiliki biaya. Nah, di sini ajakannya adalah meskipun namun di belakang saya supaya ikut berpartisipasi dulu, mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Mengapa? Merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Berarti ada ajakan untuk bersatu. Ya, kemudian inspirasi juga sama ini inspirasinya ya. Kemudian juga sebagian besar kata-kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Nah, jadi semua checklist kalau menurut Pak. Setelah menonton video pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan kalian mampu menyusun konsep urutan isi pidato, membuat rancangan pidato, mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato, dan kalian bisa mempraktikkan cara membuat teks pidato dengan baik dan membacakannya. Lanjut kita pada pelajaran yang ketiga IPA. Di tema 7 subtema 2 pemimpin idolaku, fokus ke pelajaran IPA ya. Pada pembelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang kesehatan reproduksi. Ya, tahu tidak kalian yang pernah dijelaskan bahwa yang namanya pubertas itu adalah masa di mana anak perempuan maupun laki-laki mengalami pendewasaan secara seksual. Masa pubertas ini biasanya dimulai saat anak memasuki usia 10 sampai 12 tahun dan akan berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Pada masa ini terjadi banyak perubahan pada mereka, baik dari segi fisik, perilaku, hingga mental. Nah, menurut kalian kira-kira apa sih itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi ini adalah segala hal yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang diisolasikan guna mencegah, mempertahankan, serta mengembalikan fungsi organ reproduksi dari berbagai masalah atau penyakit. Ya. Nah, perubahan yang dialami remaja pada masa pubertas diantaranya tumbuhnya payudara, tumbuhnya rambut pada ketiak dan area organ intim, mengalami menstruasi, kemudian testis membesar, tumbuh rambut di sekitar organ intim dan ketiak, otot membesar, suara semakin berat, tumbuh rambut di wajah. Nah, selain itu, umumnya pada perempuan maupun laki-laki juga akan tumbuh jerawat dan pertumbuhan badannya mengalami percepatan. Ini adalah perubahan yang dialami remaja pada masa pubertas. Selanjutnya pada usia remaja ada masalah yang disebut dengan masalah kesehatan reproduksi. Kadang masalah kesehatan reproduksi ini kita anggap biasa aja atau malu untuk bertanya, padahal ini harus dibicarakan ya dengan orang tua, dengan kakak kita gitu ya. Kenapa? Agar eh, reproduksi atau agar alat reproduksi kita tetap sehat ya. Jangan sampai kalian malu untuk menanyakan pada orang tua. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas ini? Yang pertama, selalu bersihkan alat reproduksi. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas seksual berisiko tinggi. Yang ketiga, menjaga berat badan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menghindari rokok dan alkohol. Awas, hati-hati. Karena kalian masih sekolah dasar atau masih kanak-kanak atau masih anak-anak, jangan sampai merokok dan juga meminum alkohol. Ya, karena itu akan merusak tubuh kita, bahkan sampai ke kesehatan reproduksi kita juga akan terganggu. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Kita cari informasinya dari sumber internet. Nah, Bapak coba cari dari internet, ini dikutip dari www.ruangmom.com. Nah, ini menurut ruangmom.com, cara menjaga kesehatan reproduksi remaja ini yang pertama kita harus rutin mengganti celana dalam ya CD minimal ini 2 kali sehari. Jangan sampai sehari jangan sampai
2 hari sekali. Kemudian gunakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan menyerap keringat seperti katun. Bagi perempuan, bersihkan area intim dari arah depan ke belakang agar bakteri anus tidak mengkontaminasi area vagina. Yang selanjutnya, setelah buang air maupun mandi, pastikan membersihkan area intim sampai bersih dan keringkan menggunakan handuk kering, bersih, tidak lembab atau bau. Lalu saat menstruasi, perhatikan gejala-gejala haid yang tidak normal dan jika ada segera periksakan ke dokter. Bagi laki-laki ini dianjurkan menjalani sunat atau khitan guna menurunkan risiko kanker penis. Kemudian hindari berhubungan pranikah sebelum mendapatkan pengetahuan cukup seputar dampaknya dari segi kesehatan. Itu informasi yang diambil oleh Bapak dari sumber internet. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Pada masa pubertas ini akan terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini bisa menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat, lalu tubuh berbau kurang sedap. Dan kebersihan, kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Kesimpulan, nah setelah menonton video pembelajaran IPA, diharapkan kalian mampu menjelaskan upaya menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita masih di tema 7 subtema 2 pemimpin idolaku, fokus pada materi pelajaran IPS. Pada materi pelajaran IPS ini, kita akan mencari informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, peran Indonesia ya di ASEAN ini, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dalam pemberian beasiswa. Kemudian mengembangkan pendidikan di SMK, vokasi SMK. Kemudian mengadakan olimpiade pendidikan, berperan di dalam ASEAN University Network atau AUN atau AUN. Kemudian pada bidang pangan, peran Indonesia di ASEAN pada bidang pangan ini mendukung ketahanan pangan ASEAN, mendukung keamanan pangan ASEAN, berperan dalam penyediaan pangan ASEAN, dan dalam bidang sosialnya, Indonesia berperan membantu negara yang sedang dilanda bencana, ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan, dan menegakkan hak asasi manusia atau HAM di ASEAN. Dalam bidang kesehatan, gerakan masyarakat hidup sehat, melakukan gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian membuat program Nusantara Sehat dan wajib kerja dokter spesialis, kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga obat-obatan, lalu menanggulangi berbagai ancaman penyakit menular seperti virus, dan menyelenggarakan seminar dengan tema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Nah, itu di bidang kesehatan. Lalu di bidang pariwisata, peran Indonesia dalam ASEAN dalam bidang pariwisata yakni mendukung pengembangan dan implementasi kemampuan pariwisata ASEAN, lalu turut membina tim komunikasi krisis pariwisata, lalu ikut serta mengintensifkan kolaborasi organisasi pariwisata nasional ASEAN, turut mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makroekonomi bagi stakeholder industri dalam perjalanan dan pariwisata. Banyak sekali ya peran-peran Indonesia dalam ASEAN ini. Lalu posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, masyarakat ASEAN tergabung dalam komunitas sosial budaya. Sebagian komunitas ini, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup ASEAN. Dan Indonesia ikut berperan aktif dalam bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosialnya, Indonesia ini menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW. Ya, kemudian menjalin kerjasama kepemudaan, lalu menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi, lalu menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan dan narkoba, peredaran gelap narkoba, lalu menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Jadi kerjasama di bidang sosialnya ya bersama negara-negara atau 10 negara ASEAN lainnya. Selanjutnya kerjasama di bidang sosial budayanya. Yang pertama ini menjalin kerjasama di sektor kebudayaan dan penerangan. Ya, ini mengadakan festival lagu ASEAN,
ya, kemudian televisi-televisi secara bersama, ya, kayak Asian Games dan lain sebagainya, misalkan kegiatan di Malaysia, kita sebarkan melalui siaran program televisi atau kegiatan pendidikan di, apa namanya, di Singapura misalkan ya. Nah, kemudian melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya, Jaipongan, Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswa sekolah tinggi seni dari Vietnam. Nah, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS, yakni untuk menangani masalah olahraga, berpartisipasi dalam ajang olahraga, kemudian mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, wakil media ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional, dan menyebarluaskan pengkajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Kesimpulannya, setelah menonton video pembelajaran IPS, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di negara-negara ASEAN. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang selanjutnya fokus pada pembelajaran atau pada materi pelajaran SBDP, masih di tema 7 subtema 2 pemimpin idolaku. Yo, di sini ada tarian ini. Adalah salah satu video tarian daerah. Kira-kira menurut kalian video tarian daerah ini video tarian apa ya? Ya, betul sekali. Terlihat di gambarnya ini membawa piring ya. Jadi video tarian di samping ini merupakan tarian daerah, nama tariannya adalah tari piring. Tari piring ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Coba lihat ada berapa orang yang melakukan tarian tersebut? 1, 2, 3, 4, ada 5 orang. Nah, jadi setelah kita menyimak atau menonton tadi salah satu contoh video tari daerah, tari piring ya. Jadi kalian akan mempelajari tentang tari daerah dan juga tari berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Nah, berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ini berdasarkan banyaknya penari. Tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Ya. Kemudian kalau berdasarkan jenis tari itu ada 2, tari daerah dan ada tari kreasi modern. Berikut ada beberapa contoh tari daerah. Yang pertama adalah tari piring. Tari piring ini merupakan tari yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, kemudian tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu. Ya, seperti daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan juga Riau. Lalu berikutnya
Tari payung. Tari payung ini merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan, dibawakan oleh seorang muda-mudi dan menggunakan properti payung, ya. Kemudian ada tari legong. Tari legong ini dimainkan oleh dua orang penari perempuan, karena ini merupakan tari ritual persembahan. Selanjutnya ada tari janger, ya. Tari janger ini merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Nah, lalu ada tari ketuk tilu. Kalau tari ketuk tilu ini salah satu tari tradisional dari Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya jaipong dari Karawang dan dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Ya. Kemudian selanjutnya ada tari bangbangan atau cakil. Bangbangan cakil ini merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Ya, menceritakan adegan tentang perang seorang kesatria melawan raksasa. Lalu tari japin. Tari japin ini adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Selanjutnya ada tari gandrung. Tari gandrung ini adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lalu ada tari golek menak. Tari golek menak ini adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada tahun 41. Dikenal juga dengan sebutan tari beksa golek menak atau beksan menak. Nah ini ya, ada 10 contoh tari-tari daerah dan kalian bisa mencari informasinya di internet, tari-tari daerah yang lainnya. Jadi gerak tari berpasangan ini dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya, tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan dalam pementasannya. Tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasangan penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Coba lihat, nih ada percakapan ya. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Betul ya? Jadi kalau kita bergerak, nanti kita akan berkeringat. Nah, itu betul. Karena para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya, kita juga harus menjaga kebersihan badannya. Lalu kita akan mempelajari unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Ada unsur-unsur tari ini terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Nah, unsur-unsur tari ini harus ada. Gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Gerak nih. Gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari ini dapat diperdasarkan atau diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ya, ciri khas gerak tari setiap daerah akan berbeda-beda. Ada 2 macam gerak tari. Yang pertama, gerak murni, dan yang kedua, gerak maknawi. Gerak tari murni itu yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi mementingkan keindahannya saja. Tetapi kalau gerak tari maknawi ini mempunyai arti tertentu. Bisa kalian membedakan kan? Mana yang murni, mana yang maknawi. Kalau murni yang penting indah saja. Tapi kalau maknawi misalkan gerakan mencangkul, jadi ada artinya, ada maknanya. Lalu yang kedua, unsur tari itu adalah tata busana. Nah, tata busana ini meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Ya, ini harus sesuai dengan konsep, tema, karakter, bentuk tarian. Busananya juga akan membantu penonton
menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Lalu tata rias, yang ketiga tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus melihat wajahnya, ya. Alat-alat rias yang digunakan juga ada bedak, lipstik, pensil alis, perona mata, perona pipi, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Yakni adalah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan karakter tarian yang dibawakan. Lalu iringan tari, musik-musik ya, bunyi-bunyian. Iringan tari ini merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari ini dapat berupa permainan alat musik modern atau tradisional. Dan iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, tancakan kaki, siulan, ataupun nyanyian. Lalu yang kelima, properti. Nah, properti ini meliputi alat yang digunakan oleh penari. Bisa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, benda-benda lain. Ya, jadi disesuaikan dengan tari yang akan kita tampilkan. Kalau tari piring tadi contoh pertama ya, tari piring berarti kita ada propertinya adalah piring. Kemudian yang keenam, tempat pertunjukan seni tari. Tentunya harus ada tempat pertunjukannya, ya, yang disebut dengan panggung. Nah, secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Kalau pentas tertutup ini diadakan di dalam ruangan kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka ini dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Oke, setelah mengetahui jenis-jenis tari, kemudian nama tarian daerah dan unsur tari, tentunya kalian bisa melihat berbagai keunikan dari semua tarian tersebut. Nah, bisakah kalian mempraktikkan bersama teman-teman dan sahabatmu di rumah? Kira-kira jenis tarian apa yang akan kalian pentaskan? Kalau misalkan Jawa Barat bisa tadi ya. Kemudian kalau Bali tari Janger tadi ya. Nah, kalian silahkan bisa mempraktekkan di rumah bersama teman-teman membuat gerakan-gerakan tari yang harmonis, membuat gerakan-gerakan tari yang bagus ya. Selain membuat badan kita berkeringat, badan kita sehat, gerakan-gerakan dalam tarian juga memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Kesimpulan, setelah menonton video pembelajaran SBDP, diharapkan kalian mampu menjelaskan atau menyebutkan berbagai bentuk tari kreasi daerah berpasangan. Kemudian bisa menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar, mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian, dan bisa mempraktikkan ya tari berpasangan bersama teman-teman. Oke, tampaknya selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran tema 7 subtema 2 kali ini bersama saya Pak Rian. Ada petuah nih hari ini. Apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Salam dari saya Pak Rian, tonton video belajar atau pembelajaran yang lainnya. Silakan kalian bisa berkunjung ke YouTube Galeri Erjaya untuk mendapatkan video pembelajaran menarik lainnya. Bisa nanti diklik saja ya, subscribe. Kemudian like, share, dan komen untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah ini apabila ada hal yang tidak berkenan atau ada hal yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.